Bapa dalam surga, kami berdoa memohon belas kasih Tuhan, memimpin doa pagi kami hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan mendengar segala doa-doa yang kami panjatkan, yang kami katakan, kami mohonkan di hadapan-Mu. Tuhan nyatakan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengawali dengan pujian. Angkat tangan, menyerahkan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau menjadi pemimpin hidup kami. Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau menjadi sahabat yang sejati. Engkau menjadi Allah yang selalu peduli kepada kami. Allah yang setia. Allah yang selalu menolong kami. Allah yang selalu tahu pergumulan kami dan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluarnya, memberikan solusi kepada kami. Terima kasih. Kami tidak sendiri di dunia ini. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Melewati segala hidup ini, melewati pergumulan kami, melewati kesulitan-kesulitan yang kami hadapi bersama Tuhan. Allah hadir, Allah setia, menuntun,
membimbing hidup kami. Sekali lagi pagi ini kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan dan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mengakui kelemahan kami, mengakui segala pelanggaran kami, mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kadangkala sadar atau tidak sadar, kami mendukakan, kami mengecewakan hati Tuhan. Mungkin Tuhan menangis ketika kami melakukan yang tidak Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan kami mengakuinya. Kami memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Untuk Tuhan memberikan kami pengampunan. Dan kami memohon Engkau selalu memperbarui hidup kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk terus melakukan firman-Mu, melakukan titah-titah-Mu, taat dan setia, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah doa pengakuan kami dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita memasuki renungan mengenai tema masalah terfatal. Maaf, saya minum. Tema pagi hari ini masalah terfatal. Saya membacakan di dalam buku Berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara tahu pasti dan sering menggunakan cermin, bukan? Ketika cermin kita atau kaca kita jatuh, apa bunyinya? Masih bunyinya duar, piar. Dan ketika cermin indah yang kita punya itu jatuh dan pecah, remuk, tidak berupa apapun, dan tidak dapat dipantulkan cermin itu, maka tidak akan pernah menghasilkan gambar yang baik. Hanya gambar yang rusak, yang kacau, dan yang nampak di dalam cermin itu. Dan itu benar-benar fatal. Demikianlah, saudara, gambaran tentang keadaan manusia itu adalah bagai cermin Allah yang jatuh ke dalam dosa. Masalahnya terfatal. Tak ada yang benar. Maka di dalam Roma 3 firman Tuhan, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak lagi ada pancaran kemuliaan Tuhan, saudara. Gambar Allah pada diri manusia sudah rusak total. Di dalam Roma 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang sudah diperbuat manusia menunjukkan banyak hal tentang kejahatan manusia di hadapan Tuhan. Disadari atau tidak, dengan tidak menaati perkataan Tuhan, maka manusia sebenarnya sedang menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhannya. Manusia meragukan kebaikan perintah Tuhan. Manusia merasa dapat berpikir lebih baik dari Tuhan.
dan bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, bukan? Dengan demikian manusia sudah melakukan penghinaan terhadap kedaulatan dan kemuliaan Tuhan, serta memberontak melawan Tuhan. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan tidak lagi dapat terpancar di dalam dan melalui manusia sebagaimana yang seharusnya. Manusia benar-benar telah kehilangan kemuliaan Tuhannya. Dosa juga membuat manusia mengalami keterhilangan yang artinya terpisah jauh dari hadapan Tuhannya. Dan tidak lagi bisa memiliki jalan masuk untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang begitu suci, yang kudus, tidak mungkin berdekatan dengan dosa-dosa. Api kekudusannya yang dahsyat pasti akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak kudus. Firdaus pun, taman Firdaus tertutup bagi manusia. Manusia terbuang di dunia cemar, hilang arah dan tujuan. Tanpa roh yang terhubung dengan Tuhan, apapun yang dilakukan, dikatakan, dirasakan, dipikirkan manusia, semuanya cenderung memberontak dan melawan Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, tujuan hidup manusia sudah bergulir ke arah berlawanan, mencari kemuliaan dan pementingan diri sendiri, berseteru dengan sesama, memberontak kepada Tuhan. Itulah kini ciri dari cara hidup manusia. Dan sekalipun secara fisik manusia masih tampak hidup dan terus berjuang untuk hidup, namun kehidupan manusia berdosa adalah kehidupan yang sia-sia, yang berujung pada maut. Karena itu, di dalam Roma 6 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua manusia berdosa akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan. Dan semua manusia tanpa kecuali sedang menuju kebinasaan abadi. Bau kematian yang kekal sudah tercium sejak setiap manusia dilahirkan ke dunia itu. Dan betapa tragisnya. Saudaraku, renungan pagi hari ini menjelaskan firman Tuhan kepada kita betapa fatalnya dosa yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kita bersyukur dan berterima kasih dengan kasih-Nya dan pengorbanan
Kristus Yesus Tuhan kita yang mati di kayu salib, yang seharusnya kita binasa oleh dosa-dosa kita, yang harusnya kita mati secara total karena dosa dan pelanggaran kita. Kristus Yesus Tuhan menyelamatkan dan mengampuni dan memberikan kita kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita membacakan perenungan dan penerapan, mengintrospeksi dua pertanyaan kepada kita. Apakah yang saya rasakan ketika saya menghayati bagian kejatuhan manusia dalam dosa yang terfatal ini? Apakah saya mengenali kekuatan dosa di dalam diri saya sendiri yang terus bergulat melawan Tuhan? Apakah itu? Biarlah saudara dan saya dapat mengenali dosa-dosa yang masih dan kuat dominan di dalam diri kita. Apakah itu dosa kesombongan, keangkuhan, egois, atau dosa menikmati pornografi, atau dosa-dosa yang lain. Mari kita kenali yang masih kuat di dalam diri kita, yang masih bergulat melawan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat dan doa pribadi kita menyanyikan Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kami berdoa untuk jemaat GKI Immanuel. Tuhan menolong di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tuntun dan Tuhan mampukan untuk kami dapat melawan dosa-dosa dan mau hidup taat kepada Engkau. Tidak memberontak, melainkan apa yang Tuhan mau kami melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, tuntun dan bimbing anak-anak-Mu, jemaat GKI Immanuel, untuk ada pertumbuhan rohani, untuk ada kedewasaan, ada iman yang berakar di dalam Tuhan, dan juga dapat hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan dengan melawan dosa dan mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk saat ini ada wabah hepatitis akut yang sedang merajalela di dunia maupun di Indonesia. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk keadaan dunia dan Indonesia. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu Tuhan. Bila dengan kejadian-kejadian ini menyadarkan kami bahwa kematian, maut ada di depan kami. Mungkin esok, mungkin hari ini kami akan meninggalkan dunia ini. Bila kami menggunakan untuk hidup ini sebaik-baiknya, melakukan perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis GKI Immanuel. Kami khusus mendoakan dua saudara kami, yaitu saudari kami Ibu Susing dan Ibu Miola. Di dalam hidup mereka, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, rumah tangganya, dalam pergumulannya. Tuhan juga menolong dan memberkati kedua anakmu ini. Kami coba doa untuk hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, untuk Pak Tik, Ijo dan keluarga, ataupun kami ingat untuk hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan menolong dan memberkati kehidupan mereka dan pelayanannya, agar menjadi berkat bagi jemaat. Kami juga berdoa untuk HUT gereja kami GKA Immanuel yang ke-40. Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala panitia yang sudah dibentuk, dan juga untuk rangkaian acara yang mulai Juli, Agustus sampai klimaksnya September. Dan juga kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk akomodasi, keamanan, dan sebagainya. Biarlah Engkau buka jalan. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tuhan yang menolong. Tuhan juga yang menuntun dan menyatakan kehendak-Mu untuk gereja-Mu, untuk rumah-Mu, GKA Immanuel. Kami juga berdoa untuk Komisi Wanita. Kami berdoa memohon Tuhan memberkati para pengurus Komisi Wanita. Tuhan menolong juga di dalam pergumulan, di pekerjaan, dalam keluarga mereka. Dan juga Engkau memberkati ibu-ibu Komisi Wanita yang setia mengikuti di dalam ibadah, di dalam persekutuan, dan di dalam pelayanan di Komisi Wanita. Tuhan memberkati hidup mereka, berkati dalam keluarganya juga, di dalam kesehatan, di dalam pergumulan kesulitannya. Tuhan juga menolong untuk persekutuan Komisi Wanita yang saat ini masih online, dan juga komunitas wanita melalui Zoom. Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk cucu Ibu Suparti, Pavel yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk kokoh Ibu Susing yang masih di rumah sakit Panti Nirmala di Opnam, Bapak Edi Lianto. Dan kami juga berdoa orang-orang yang sakit, yang masih tergeletak, terbaring di tempat tidur di rumah mereka masing-masing. Adapun mereka yang sakit atau karena tua renta yang saat ini dirawat di panti jompo atau di panti werda, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berseru dan memohon, Tuhan turun tangan, memberikan yang terbaik.
Kami juga memohon bagi mereka yang tidak memiliki semangat karena penyakitnya, untuk Ibu Tio Ijen, dan juga untuk yang lainnya yang merasa lemah dan juga tidak bersemangat di dalam menghadapi hidupnya dalam penyakitnya. Tuhan tolong berikan semangat kembali. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam kesulitan ekonomi, keuangan, karena masa-masa yang saat ini belum pemulihan ekonomi secara total. Mereka ada kesulitan di dalam keuangan ekonomi ataupun di dalam memulihkan pekerjaannya, usahanya. Oh Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, Engkau turun tangan juga menolong anak-anak-Mu, pulihkan. Dan Tuhan sediakan, berikan kemudahan, Tuhan memberikan kelancaran bagi pekerjaan, bagi usaha-usaha mereka. Dan Tuhan juga menolong, mencukupkan dan menyediakan segala apa yang diperlukan. Di dalam kesulitannya, biar anak-anak-Mu menemukan pertolongan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Kami juga berdoa ya anaknya, mantunya, keluarganya, baik jemaat sendiri yang sudah pindah bisa ke luar kota atau ke luar negeri atau keluar pulau. Tuhan juga menuntun dan memimpin, melindungi kehidupan mereka ya Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat GKI Immanuel, agar Tuhan terus memimpin dan menolong, dan juga imannya Tuhan tuntun agar mereka menemukan dan berjalan di dalam Yesus Kristus, di dalam jalan Tuhan. Mohon Tuhan terus memperhatikan keberadaan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda GKI Immanuel. Tuhan, di dalam kesulitan mereka berkarir atau berelasi dengan suami istri, karena masih berkeluarga, masih muda, yang belum mengenal satu dengan yang lain, mungkin ada konflik dan ada perselisihan, atau di dalam mendidik anak-anak ada kesulitan. Tuhan juga tolong keluarga-keluarga muda GKI Immanuel. Tuhan memperhatikan dan menjadi Bapa, menjadi Tuhan yang hadir di dalam keluarga-keluarga muda ini. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kuat, Tuhan, yang juga sudah membina, menjalin berumah tangga yang sudah lama, mempunyai cucu anak yang sudah berusia dewasa. Ya Tuhan, bila mereka juga memberikan tuntunan dan kesehatan, dan menjadikan Allah Tuhan menjadi teladan bagi keluarga-keluarganya, membawa keluarga-keluarganya, cucu-cucunya, anak-anaknya untuk hidup di dalam Tuhan, mengingatkan dan menasihati mereka keluarganya di dalam Tuhan Yesus, di dalam ajaran, di dalam firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami membawa doa syafaat kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang hadir di doa pagi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, pergumulannya. Tuhan tahu mereka bukan sekedar berdoa karena bangun pagi, karena sudah terbiasa bangun pagi, tapi mereka memang sungguh kerindu untuk dekat dengan Tuhan dan mencurahkan segala pergumulan dan doa-doanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hadir di doa pagi ini. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan yang terbaik, limpahkan berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan juga kesetiaan Tuhan yang menuntun hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberikan waktu untuk saudara berdoa pribadi, ungkapkan doa pribadi saudara kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, dengarlah doa-doa syafaat kami, dengarlah doa-doa pribadi kami pagi hari ini. Tuhan dengar dan nyatakan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan kami mengakhiri doa pagi kami dengan kami berdoa bersama, mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.